niku bagian saking jagi haddut tawatur. Terus tawatur niku lafat-lafat Quran dihafal orang banyak sehingga tingkat tawatur atau popularitas Quran niku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawi ini digonta-ganti. Niku alasannya niku supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua ini masih hadis gharib, sehingga kadang-kadang tiang niku iskal kenapa hadis diulang-ulang padahal lafadznya nopo sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya keluar dari status gharib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten, ketika nanti mboten kata sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Terus kula suwun lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri, boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten ya. Kadang ada orang janggal tanya ke saya, iya karena abudu, iya karena stain dawe sinten. Kita kan bingung, nak muni dawe Allah. Masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah. Sehingga iskal itu gak diarani dawe Allah itu Fatihah, dawe Allah. Diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena. Maka semua mufassir sepakat ketika ngarang tafsir wonten kalimat niki mesti mboten mungkin mboten wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu atau qul. Sebelum kata iyyaka na'budu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus iyyaka na'budu tetap dawuh Allah taala, tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbih. Terus fanhalal iskal, dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kalau baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakharijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawatir, dengar kita tahu, karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang nggak suka Islam, itu bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau wangsuli malih konco-konco tahfidz, iya karena abudunu dawe sinten, pasti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng Nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah. Masa Allah nyembah Kanjeng Nabi? Akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratul Fatihah mesti dawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu, napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad utawa qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear, terus iyyaka na'budu dawe Allah yang sudah diajarkan ke para hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, pun posisinya sudah benar, iya karena. Nah, kula suwun karena utang mriki pun mastere makhraj, mastere tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbah Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakharijin tentang ilmu tafsir dasar. Terus buatan sakit kita itu menghindari seperti itu. Terus mas nyangkut nasah mansukh, manan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha.
Riyen zaman Nabi Sugeng niku rasa mansuh jadi tragedi besar sampai disebut irtad jam'un minal muslimin. Jadi beten-enten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa Nasa Mansuh. Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi unzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar huwa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sok men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing dadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makanan apa? Ayah terus wonten sebat mu'taridho wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta apa? Muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan Nasa Mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kalau suwun kanca-kanca hafid hamalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansuhun bi ayatis saif, atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansuhotun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini buatan dawuh kula, dawuh ulama-ulama. Karena yang dinasah itu nampung lakum dinukum waliyadin. Karena buatan mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun bagiyah, aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah naskhun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansuh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'bud. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukofi ya la a'budu ma ta'budun niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae yang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab Nasa Mansuh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq. Al-mansuh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansuh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kalau suwun niki kalau intisalan tenggene Yai Ulin Yai Albert kalau kepengen bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfidz sepados ditasih para kiai tabarruk mawon kalau kalian para kiai ini niat taklim teng kanca-kanca sing santri. Jadi mansuh itu tidak segampang nopo nggih terus global mboten saged. Karena mboten saged dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah. Berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun. Nah, itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Sawi ini sering melurusakan tafsir Jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum lakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Terus nak ngamal kue ya diwales, aku ya diwales. Fala naskho. Maka kalau dengan makna itu tidak ada nopo nasah. Nah sehingga kula suwun wau ya takdir wa yuqaddar. Nah jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adatnya Arab itu ada hadap itu ada kalimat yang dibuat. Malah niku kula niku kadang nggih saking seringnya ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Dan niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani nopo jenenge lintang niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi niku semua mufassir niku bingung nak hadza rabbi ku kalimah atau kalam khobar
Kalau balik ini malik ya. Hadza Rabbi ini nak kalam khobar. Ini Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mergo ngukumi nak al kaukab iku rabbuhu. Ya kalau balik ini malik ya. Ketika Nabi Ibrahim mirsani ro'a kaumbikan qala hadza. Nah niku kalam khobar berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan iku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbah Arwani, diajarkan semuanya. Nah Mbah Arwani nggih ngaos Mbah Hasyim, ngaos kitab teng Mbah Hasyim, teng Mbah Dimyati Termas, ngaos Quran teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qablan nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza Rabbi maknane kalam khobar berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir mergo ngukumi hadza napa Rabbi. Nah tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab. Kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza Rabbi ay bizamikum. Artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya ada sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza Rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza Rabbi ai bizamikum iki ta sing mbok arani pangeran. Makanya para mufassir hadza Rabbi bi khatfil istifham ai hadza Rabbi atau kalam khobar ai bizamihim. Karena sekali sampai darani hadza Rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al kaukab Rabbuhu. Ini muni qala hadza Rabbi. Dan ini kula suwun kanca-kanca hafid khamalatil Quran ampun bosen belajar. Kula sering matur teng beberapa guru termasuk teng Yai Albab. Riyen ora ana critane wong apal Quran gak iso ngaji. Riyen Mbah Arwani nggih alim alamah. Kula asyhadu kula mergi sering maca Faidul Barokat. Bapak kula badhe ing Mbah Dola nggih kaos Mbah Zubair. Kula pertama roh kitab fikih diulang bapak kula. Mbah Munawir is alim alamah wong kancane Mbah Mahfud Termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud dibeto teng Krapyak. Iku titipane Mbah Mahfud alime alamah tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing ada Hasyatut Turmusi sing nyarai Alfiatus Siro Imam Suyuti. Terus riyen niki mulane niki ampun bosen belajar teng niki kathah tiyang alim wonten madrasah wonten tiyang alim kathah. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir, dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berkeyakinan Nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da, sehingga hadza Rabbi ini harus jelas. Hadza Rabbi ini apa? Ya hadza Rabbi hadza Rabbi pilihannya membuang istifham atau hadza Rabbi biza'mikum. Ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Tafsir yang ini menurut saya lebih benar karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ya qaumi. Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka. Kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah zambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut yaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini ngalami problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa berarti kita juga disuruh harus pernah dosa karena para nabi pernah. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil, termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrab. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut makuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawuh Kanjeng Nabi, aku ora lali tapi ambek pangeran kudu ditedir lali kadang-kadang ben dadi sun. Kalau beri contoh, Rasulullah SAW nate kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya.
logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Qudsiah atau di mana saja, sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1, sekolah nopo boten? Enggak kan, karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu, sehingga waktu subuh ya kira-kira 4:30 sampai jam 6. Lah nak sampean tangi jam 09 iku jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan, iki sholat subuh kok siang. Normalnya kodok itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu nggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah kodok itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah kodok itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh, nanti akhirnya srengenge ini nganti panas. Akhirnya Nabi kodok. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak kodok jamaah ya ribet. Yang sing kodok separuh, nak jamaah ya repot. Tapi artinya terus sampai ra oleh mending ini. Kodok lah niru Kanjeng Nabi, betul. Mau usah kon niru wis sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sengarang asyifa fi hukukil Mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah kodok. Itu untuk mensyariatkan supaya kodok pun tetap wajib sholat. Ojo kok pedot. Nabi ditakdir kodok dan santri-santri niru kodok boten. Wong Nabi ki namung pisan tok ning ngalami kodok. Boten nate malih. Sampe nak niru Nabi kodok iki pisan. Andai kan Nabi buat nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya tadi sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS gurune sekolahnya dikunci. Nah, tentang hadis-hadis tentang mawak itu sholat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku, ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Lalu kados kangkang sholat Jumatan kita rapan titik ganjaran buku wajib tok. Kodohire kan malaikat jogo nulis. Kau nak khotib mun khutbah buku ditutup. Ya pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun buatan lebu daftar kehadiran. Tapi dari zaman kalau mondok sarang itu udah bocah nak teko niku ngguri. Kau nak teko waktu awal kayak korban unta. Unta nih sarang gak urip. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tuh kayak korban dok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon kok konco-konco hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah nopo wajah. Sehingga mangke saat terusnya nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawat. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam ini untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nanti mau teng kitab Ibnu Katsir niku didawakan Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdimi Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik saya ulang lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Ulin. Saya itu kesangking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam ini perlu kalau kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kalau kadang-kadang kiai mau mencerita dosanya Nabi Adam, buatan sopan, mau baik kok diceritakan dosanya terus ini. Kalau aku rapati cocok, lu buatan sopan deh. Mau cerita mbah yang Parmin Karlan, apa antas apa menaiki Nabi Adam itu menceritakan dosanya. Semua itu dalil Nabi dosa kemudian aku. Dan itu kriminal dua alasan.
Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi, atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam, nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i, sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapa buat iljabha alal arti itu termasuk murtad fi'li ya, murtad nopo. Sehingga semua mufassir bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, sampean delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir, mesti sujud tahiyatin bin khina idzohrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabah alal ardi, itu berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh. Apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabah alal. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa, ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak, andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabah alal. Hingga mufassir sepakat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idzohrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira kita ngomong ngeten kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang, karena meskipun katanya sujud ya, ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabah ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf, wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu nggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, nggak boleh. Hanya diartikan memberi nawahur. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini kan harus terus. Kalau suwon fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hashim, ngaji Mbah Jemyati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min huiri tadabburin itu tidak cukup, karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Kecuali harus hafal Quran tok atau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahami rontok sebelah ini malah ribet meneh. Berguna tahu ngaji akidah ahli sunnah apa wal jamaah. Kalau terusaken. Ketika iblis mau diusir, niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ular niku khayatun, ular besar iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Itu kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ular. Wis aku untal. Wis jare ular iku kowe tak untal. Terus engko iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ular saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sama nak tukang ngakali nggih sanate dugi niku iblis. Akhirnya saged teng swarga. Dan itu kurang ngajari setan, bareng nang swarga ku nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dikon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani, kenapa kayak nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng dunya kan apa masak ribet. Nggak mangane mau 5 menit masak sak jam, ribet lah neng dunia. Ya terus mulai kita tangisi,
Wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis lah, Nabi Adam ngono jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh. Nah, terus piye jari Nabi Adam, terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sajane ono resepe. Kowe mangan wit iku, buah itu. Loh. Iku dilarang be Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman yang menggunakan masker misalnya sekarang sudah ada wajib, misalnya sudah dicabut. Tenang, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergedak karena dengar kata Allah. Dimana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetak. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi, wong dawe hak kowe ditimbali gusulin bahulin, wong kata bahulin disebut kok aku ngecek, mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari, nggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam langsung kata Allah disebut terus mulai. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak, di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan dzaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak, tapi dzaqo juga disebut akala supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning sholat ini tidak makan, hanya dzaqo, tidak bisa dzaqo ya akala juga. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah, ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa, sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawane harul. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtab. Samalah kita seperti santri, gak ditimbali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini supaya kita tahu lho bar maksiat kok semajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtabah itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis, niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un, Nabi Adam boten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine sak miliar utawa 1 juta. Nabi Adam ngoten. Diusir ing swarga tapi mbek Allah. Ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni dungu. Angger mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalaqa Adam mir rabbih. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marah itu iku yo pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah, kalau suwun kanca-kanca santri jemben nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita EP baik. Tapi diterusno bahwa beliau itu korban oleh bodoh di sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqa sama huma.
Dan iblis oleh modul ini pinter banget ya, wow. Ya mbaknya mlebu swarga terus nangis berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanglet, kowe opo kok nangis? Ternyata aku nangis mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga, sok ben kowe iku ora abadi. Ya terus piye solusine? Terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Terus hal-hal seperti ini sing kula suwun kanca-kanca santri itu, karena konstruksi Quran karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam, mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuat. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz. Di antara yang kula kagumi itu teori sakta. Sakta itu menurut Imam Asim meskipun 4 saja, ini banyak ulama mengatakan harusnya ratusan bukan 4, tapi yang lain itu diganti wakaf lah sudah. Sakta, wakaf, taktek itu semangatnya sama, karena tanpa sakta itu kalimat itu kacau. Kalau beri contoh ya, orang-orang kafir ketika bangun dari kubur itu kan langsung qalu ya welan mam ba'atsana mim marqadina, sing nangekno aku iku sapa? Ini kan mesti maknanya hadza qaulul mustafhim, hadza qaulus sa'il. Ini omongannya orang yang tanya. Wong takoke mam ba'atsana mim marqadina, sapa sing nangekno aku? Imam Asim untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing ngendikan siapa, terus ditaktek itu diputus. Nah, karena tidak bernafas disebut sakta, kalau bernafas disebut wakaf. Tapi sebetulnya itu sama kalau dalam teori makna loh. Kalau teori riwayat guru ya pasti itu sakta lah. Terus fa'aja bawah bilisanil malaika. Kemudian Allah menjawab bilisanil malaika manu wasodaqol. Barokah sakta ini kelihatan. Hadza kalamul mustafhim wa hadza kalamul mujawib. Ini omongane wong takok, sing iki ngendikane tiang sing jawab. Caranya gimana? Ya dipotong. Itu ibarat jenengan ngarang novel, kalau orangnya berganti kan alinianya diganti atau spasinya diganti untuk menunjukkan dialog ini dari dua orang. Nah, solusinya gimana? Ya ditaktek tadi, disakta. Akhirnya ya kita tahu mam ba'atsana mim marqadina atau kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, yang hadza ma wa'adar rahman itu kalamul mujawib, ngendikane sing napa? Ya. Nah, yang lebih fatal dari itu andai kan tidak ada sakta di teng awal surat Kahfi ini. Misalnya alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'al, lan orang gawe sapa Allah taala, orang gawe lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Terus nak sampean ora sakta qayiman ya ora digawe jejeg. Berarti maknanya Quran ya ora bengkok, ora jejeg. Karena kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyimah. Amil masih mengamalkan pada qayyimah. Jadi Allah tidak menjadikan Quran bengkok, ya tidak menjadikan Quran qayyimah jejeg. Wah, itu kan fatal. Tapi nak jenengan sakta itu qayyimahnya jadi mafhum sangka walam yaj'al lahu iwaja. Allah orang gawe Quran itu bengkok, mandek. Orang bengkok itu apa? Qayyimah. Orang bengkok itu maknanya qayyim. Nah, sama seperti misalnya kula sebagai kiai, cung ojo celukno Zaid, ojo celukno Bakar, ojo celukno Umar, maka tiga-tiganya dilarang dipanggil. Misalnya saya nyuruh kangkang sing hafidhi, cung aku ojo tukokno pecel, ojo tukokno rames, ojo tukokno sate. Maka kalimat ini ojo tukokno rames, sate, pecel, semuanya ini manhiyat, semuanya dilarang. Tapi kalau ada jeda, itu maknanya beda. Cung aku ojo tukokno rames, ojo tukokno sate, ojo tukokno pecel, kula mandek tukokno apa khas Kudus lentok. Berarti gara-gara sakta tadi yang tiga itu manhiyat, paham ya? Yang terakhir itu makmur, yang disuruh. Barokahnya apa? Sakta. Ya cung aku ojo celokno Zaid, Bakar, Umar, saya mandek. Nggih. Imron,
Berarti tiga ini mamnu dicegah, yang satu makmur. Nah, barokahnya Imam Asim berpikir selain faktor sanad al-qiraah sunnatun muttaba'ah, satu-satunya solusi untuk tidak tasallutul amil walam yaj'al pada lafadz qayyimah disakta, sehingga itu menjadi mafhum bukan makmul. Jadi walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok ing apa? Maknane Quran iku qayyimah. Quran iku jet. Tapi nak sampean waca langsung, maka iwajan dan qayyimah ini sama-sama diamalkan oleh walam yaj'al. Nah, kula suwun kanca-kanca pun bener secara riwayat qiraah, tapi kula suwun mbok torofan minhu, meskipun kita ndak nekuni tafsir, tapi mbok yo aja terus ra roh blas kayak tadi, karena diam-diam Quran itu ya diuji oleh orang-orang yang mulhid. Dewa misalnya iya karena budu kita ditanya iku dawe sopo, dawe Allah ning sopo, ning Kanjeng Nabi. Loh kok iya karena budu masa Allah nyembah Kanjeng. Nah, makanya terus mufassir wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu ulu. Paham ya? Terus gampangannya dalam proses wahyu itu sebetulnya Allah ngendikan kanjeng Nabi qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh iyyaka na'budu. Itu kan ibarat saya ngajari anak saya, kalau gak ada anak namanya Hasan, qul ya Hasan anta abi. Terus kalau marahi, ayo muni anta abi. Kan bukan berarti saya mengatakan anak saya itu sebagai bapak saya, itu kalimat yang saya ucapkan supaya anak saya niru. Sekali akhirnya anak saya terus bilang ke saya anta abi. Nah kira-kira seperti itu. Allah marahi kanjeng Nabi qul ya Muhammad iyyaka na'budu. Ya terus kanjeng Nabi dawuh iyyaka na'budu. Nah kata kul ini dihilangkan sebagai muqaddar. Ya sebagai apa? Ya sama kados tadi apa mamfa'atana mim marqadina sakta fayaqulul mujawib atau fa'ajaba wa hadza ma wa'adar rahman. Jadi ada frase pertama itu diomongkan mustafhim, yang frasa kedua diomongkan atau didawuhkan muja. Dan itu solusinya apa ya? Saktah tadi dipotong supaya jelas mana kalimatnya sa'il, mana kalimatnya nopo mujawib. Terus kula suwun lewat niki kuto tasjik lah supados jenengan tetap belajar. Kula wau matur kalian Yai Ulin, kula sering diceritani Mbah Mun. Riyen Mbah Munawir Jogja niku saking senenge santri saged ngaji kitab niku ngantos ngutus beberapa alumni Lirboyo ngerteng mriku kan mucal fikih. Ki wau nggih kula riyen Mbak Arwani nggih alim alama, semua tradisi guru kita niku semuanya ngaji kitab. Mboten enten sing boten, karena Quran itu ilmu. Jadi mulai riyen nggih ngoten sunah bapak kula sederenge teng hajen menapal Quran teng pernah buyut kula Ki Zubaidi. Terus ngapalaken teng Mbah Dolah nggih kalian ngaos badan niku teng sarang ngaos Mbah Zubair. Nah Mbak Arwani ngaos riyen kitab sausi alim alama ngaos teng Mbah Munawir. Mbah Munawir mucal Satibiyah teng Mbak Arwani, terus beliau ngringkes dados Faidul Barokat. Kula nggih sering maos, kula nggih maos perbandingan saking kitabnya Al-Jabari, kitab-kitabipun sinten Ibnul Jazari teng An-Nasr fi Tilaatil Asyr. Niku kelihatan sekali semua ahli Quran orang alim alam. Sehingga ketika mereka menentukan bacaan niku nggih an ilmin. Kula terakhir kula cerita tentang qiraah sab'ah. An ilmin ngeten. Imam Asim nu nate diprotes Imam Hafiz. Dia diprotes tenan, dia radi mangkel Imam Hafiz, mergi badhe teng pondok, cocokan mbek Imam Syu'bah. Sing sitok tetep maca walam ahad, sing sitok tetep maca walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya singkat cerita caloro iku ya rodok mangkel. Iya kok, cara Jawa kok ya rodok dibodoni, aku ngajiku bantah-bantahan. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane Pak Yai, jenengan macakno kula kufuwan kok macakno kula kufani sing bener ndi to. Terus masyhur jawaban Imam Asim, aqra'tu ka alama aqra'ani Zirrun bin Fubesh.
ala ma aqra'ahu Abdullah bin Mas'ud. Terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman as-Sulami al kama aqra'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu. Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk yang ditulis Imam Dhani sekarang kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni niku kitab induane Satibi. Dados riyen Imam Satibi ini ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Muqni. Makanya tenggene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusrihat taisiru rum tukhtisarahun. Akhirnya ditemukan lafat kuf'an atau kufu'an niku hamzah. Mergo sing maknane padha iku mahmuslam. Kafa ayak fa'u kuf'an wa kafa'atan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak mahmuslam. Mulane teng bab nikah wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an sing kafa'ah. Tapi tiang Quraisy, luhutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka hamzah. Saking rasane hamzah Nabi nate kaget niki teng riwayat wonten tiang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai hamzah, ya Nabi Allah. Di cara kula nggih bener Bani Tamim. Piye-piye sing diarani Nabi ku man naba'a anillah. Wong sing nyritakno hukume Allah. Naba'a an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge hamzah. Misale nabi ibadi, nabi nyritakno sira ya Muhammad. Ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tiang Quraisy mboten suka hamzah. Ditakhfif. Mulane Nabi terus senyum, ana Quraisyun kul ya Nabi ya Allah. Aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa hamzah. Aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokah qiraatu Nafi' wan nabiin ya ayyuhan nabiu. Kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi. Nabiyun itu bukan nakis ya, tapi mahmus lam yang ditakhfif menjadi ya dalam lughat napa Quraisy. Jadi tetap ya Nabi Allah, maknanya tetap ya Nabi Allah. Wong sing diceritani Allah. Terus halal seperti itu niku terus barokah sapa ilmu itu enggak hilang. Nah, sapa enggak hilang ya barokah Mbak Arwani terus dibukukan terus dugi jenengan sedanten. Lane sifat jazawu anna napa jazawu anna imatan lana naqalul Qur'an asban napa wasal salam. Muga Allah males semua imam dawe Imam Satibi jazawu napa anna imatan lana naqalul Qur'an asban wasal salam. Asban maknanya enak. Enak itu karena setelah dianalisis lafat-lafat itu normal secara iklal. Kalau beri contoh malih. Allahu yastahzi'u bihi. Wis mesti qiraah asroh kalian kita bedane yastahzi'u diwaca hamzah, sing sitok diwaca ya yastahzi. Nanti ya sama terus itu qad aflahal mu'minun. Sing sitok maca mu'minun. Mulane sorof Indonesia niku nggih rodok sorof kulon bolak-balik matur. Sorof Indonesia kuwi sorof sepihak, mun nganggo partai lah. Kenapa nganggo partai? Sampean misalnya belajar sorof kados kula. Amanah yuk. Amanah diiklal. Kulibatil apa? Kulibat alhamzatus saniyatu alifan liwukuiha ba'da alifin. Amanah asluhu amana fasara napa? Amanah. Imanan asluhu imanan. Kulibat alhamzatus saniyah ya an liwukuiha ba'da kasratin fasara imanan. Tapi yu'minu mboten diiklal. Cara kula dadi yu'minu kan protes. Piye aku ora dobati dhewe. Kok gak ngene? Ubdilatil hamzah wawan liwukuiha ba'da dham matin. Mestinya ya tasrifane yo amanah yu'minu imanan, tapi tasrif Indonesia mboten. Amanah diiklal, yu'minu mboten. Imanan diiklal malih. Lah sehingga misalnya teng qiraah apa yo sing sebagian qiraah asra nggih munine ora yu'minu tapi napa? Yu'min. Dan itu normal, saya ulang lagi itu normal. Gitu tadi ada kaidah umum dalam ilmu qiraah. Wa Quraisyun lam yuhammis wa banu tamimin yuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka nopo hamzah, orang Bani Tamim suka.
Sampeyan ora usah takok. Kok iso Gus? Wong sampeyan ra wong Arab kok takok. Kula nek nyontokno iki gampangane kados tiyang Kebumen. Wong Kebumen nak muni bapake. Wong Kudus muni bapake. Bener budi. Itu luhut mboten saged dipeksa. Kula tiyang Kudus misalnya kon muni bapake ngono ya isin. Tapi wong Kebumen muni bapake ora iso, bapake. Boke. Tapi cara kula nak cara elal ya bener wong Kebumen. Mergo bapak asluhu nganggo ka. Kok iso dadi bapake iku kane dibawa dua ning ndi gitu. Ya alasannya mau tertib tadi ben gampang. Alasannya takfif kan? Sing bener no? Ya bapake kan ada kata ka kan. Ning makanya bahagialah orang Kebumen di bab ini bener orang Kebumen. Tapi ning ibu bener wong Kudus. Ibu karena ibu pakai apa? Yang Kebumen tetap balik loh, ibu ke, padahal nggak ada. Jadi kemana kita ini satu-satu, bapak ke bener Kebumen, ibu ke bener kita. Ya saya bukan nganggep Quran mirip itu, ndarnya ya kira-kira seperti itulah lugat itu, kira-kira seperti itu. Mulanya dawuh Kanjeng Nabi, inna umati la tutiku dzalik, nak kan maos Quran pakai satu lugat, itu umat saya tidak mampu. Akhirnya terus unjil Al-Quran ala sapatin apa? Ya kira-kira ngoten ngapunten dengan kathah niki kula namung ngaos kalian santri-santri kalian nyuwun barokahipun para guru sedanten guru-guru kawula Kiai Haji Uli Nura Kiai Haji Alba wonten Pak Arifin sedanten mugi barokah supaya kula suwun ampun berhenti belajar. Kula asyhadu betul Mbah Arwani ki alim alamah, Mbah Dullah ki alim alamah, kula gadah bapak ki alim, kula riyen ngaji teng guru-guru kabeh nggih do alim saged ngaos kula suwun nggih. Kalau nyekseni sangat guru jenengan Baulin Mbak Albab itu yang alim sedanten kalau suwun ampun berhenti belajar pun sampai kita ngapal Quran nanya tapi madhabe batan ahli sunnah napa wal jamaah karena kita tidak napa belajar. Nggih ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.